kepada Nabi Abraham, berserah dirilah kepada Allah, berserah dirilah kepada Tuhan. Kemudian Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ardh. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti aku, Yesus, harus diterima sebagai jalan, harus diterima sebagai utusan, harus diterima sebagai penuntun, harus diterima sebagai gembala, supaya Bani Israel sampai kepada Elohim, sampai kepada Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu kuncinya. Demikian. Berarti untuk itu saudara-saudara kami yang muslim juga mengimani bahwa jalan satu-satunya menuju Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Pada zaman Yesus, ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan kemudian dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya orang-orang Yahudi, dalam surah As-Saff dikatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu. Itu diakui. Jadi siapapun Bani Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Rasul, sebagai utusan Allah yang spesial untuk mereka, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Harus. Tapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan Elohim kepada Bani Israel, Tuhan mengutus juru selamat bagi mereka, bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Makanya Yesus menyeru, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Yesus tidak pernah menyeru kepada seluruh umat manusia. Cari datanya, di mana Yesus pernah menyeru kepada seluruh manusia, itu tidak pernah. Hanya menyeru kepada Bani Israel. Bahkan dia mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, jangan ke Roma, jangan ke Yunani, jangan. Tetapi pergilah kepada murid-muridku yang sesat dari umat Israel. Kalau muridku ada di Papua, ente harus ke Papua. Kalau muridku ada di Inggris, ente harus ke Inggris. Muridku ada di Indonesia, harus ke Indonesia. Dimanapun muridku dari 12 suku Bani Israel, kesanalah kalian harus pergi. Itu pesan Yesus. Jadi bukan kepada seluruh umat manusia, harus kepada ke-12 suku Bani Israel saja. Demikian, Ibu. Oke, berarti selain daripada Bani Israel itu tidak mengakui gitu jalan menuju ke Bapa itu melalui Yesus saja. Di luar dari itu hanya untuk Bani Israel. Nah, setelah Bani Israel mengingkari semua ajaran-ajaran Tuhan yang datang kepada mereka, termasuk mengingkari Yesus, maka Tuhan kemudian mengutus juru selamat terakhir. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasara, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk ia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Ayat 16, Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Tuhan pencipta alam semesta memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan menuju kepada keselamatan.
Jadi dengan hanya Al-Quran kemudian makanya di Bible itu tidak pernah ada ditemukan bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Tidak ada. Yesus selalu berseru hanya kepada Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran, selalu kepada seluruh manusia, seluruh manusia, seluruh manusia. Litubayyina linnas, litubayyina linnas. Saya kasih dalil, satu dalil dari Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 158. Kita baca sama-sama. Terakhir ya sebelum ditanggapi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah kepada seluruh manusia, wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi ibu ini adalah umatnya Rasulullah. Kristen itu umatnya Nabi Muhammad. Hindu itu umatnya Nabi Muhammad. Orang-orang ateis itu umatnya. Siapapun manusia di atas muka bumi ini yang hadir, yang lahir setelah kenabian Rasulullah, maka mereka semua adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada yang tidak mengenal beliau, ada yang menolak kepada beliau, ada yang kufur kepada beliau, ada yang durhaka kepada beliau. Padahal beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Makanya dikatakan, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Makanya saya pribadi mentafsirkan golongan dari umatnya Rasulullah itu terpecah menjadi 73 golongan. Ya semuanya inilah yang dimaksud. Golongan Kristen, golongan Katolik, golongan Advent, golongan ini bla 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 bla, golongan ateis, golongan Hindu, Buddha bla bla bla. Dan yang kedua yang selamat hanya satu, yaitu mereka yang berjamaah. Siapa mereka? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu kelompok dari 73 kelompok itulah yang masuk. Siapa mereka? Yang mentauhidkan Allah dan menabikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar daripada itu, umatnya Rasulullah yang lain ditolak dan masuk ke dalam neraka. Silakan. Oke, karena saya Katolik ya, jadi di Perjanjian Lama Tuhan Yesus ini kan sudah dinubuatkan ya di Yesaya. Yesaya berapa Ibu? Balik lagi ya, aku harus ngomong lagi sering-sering bahwasanya aku itu kami itu di gereja itu membaca Alkitab itu kan tidak pernah dan saya pribadi pun tidak pernah menghafal ayat per ayat berapa gitu, cuma membaca, memahami sudah begitu. Jadi tertulis di mana saya kurang tahu Bang, seperti akan lahir yang menebus, itu dinamai Immanuel, Allah beserta kita, seperti itu. Terus dia akan disebut orang Nazaret, dia akan lahir di Bethlehem, seperti itu udah dinubuatkan dari Perjanjian Lama sih setahu saya Bang. Untuk Nabi Muhammad itu sendiri dari Perjanjian Lama sampai ke Injil ada nggak dia dinubuatkan akan lahir atau akan datang seperti itu Bang? Maaf. Oke. Saya ambil satu dulu. Ulangan 33 nomor 21. Tolong di mute dulu yang ada suara noise. Di dalam Ulangan 33 nomor 2 diterangkan begini. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, Mesir, terbit kepada mereka dari Seir. Ini tempatnya Yesus, Sion. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Pegunungan Paran ini dari Madinah, Mekah, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Siapa yang kemudian yang berasal dari pegunungan Paran, yang datang membawa 10.000 orang suci. Dan di sebelah kanannya nampak mereka berupa api yang menyala. Api ini yang dimaksud sini adalah hukum. Tonggak api, tiang hukum yang dibawa untuk menghapuskan dan membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Siapa yang pernah memimpin pasukan 10.000? Nabi Musa kah? Daud kah? Salomo kah? Yesus kah?
atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu siapa yang diceritakan kemudian dari Sinai adalah Nabi Musa, dari Zair adalah Nabi Isa, dari pegunungan Faran ini siapa? Ini yang kita cari. Yang pernah membawa pasukan 10.000 dari Madinah ke Mekah, tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus pernahkah membawa pasukan 10.000? Musa pernah? Nggak pernah. Daud pernah? Nggak pernah. Lalu siapa? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathul Makkah, Mekah dilumpuhkan, ditundukkan kemudian oleh baginda ketika beliau membawa pasukan suci dari Madinah untuk melumpuhkan dan menguasai kota Mekah. Dikenal dengan Fathul Makkah. Lumpuh Mekah itu dibawa kepemimpinan Rasulullah dengan 10.000 pasukan dari Madinah. Subhanallah. Ini aja dulu satu. Kecuali ibu bisa menunjukkan, oh dulu pernah juga Yesus membawa pasukan 10.000. Tapi itu di mana? Dia membawa hukum. Di tangan kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Apa api itu? Hukum yang membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Boleh saya lagi bicara? Iya, silakan. Sebentar. Ini Bang Farhan ini gerunda yang meyakini bahwa Paulus itu adalah orang Papua. Waduh. Pendeta. Iya. Waduh. Berarti Bebel salah dong dengan mengatakan kelahiranku, kebangsaanku, saya lahir sebagai orang Roma. Justru Bible menyatakan keriting. Kalau rambutnya keriting, kakek saya juga keriting rambutnya, Bang, orang Bugis. Iya, Yesus kan ada dua dia. Itu noise Yesus ada Yesus. Saya noise. Ya, abang. Kok bisa? Noise, suara mesin abang. Kayak noise mesin apa gitu. Angkat. Pak Farhan ke mute, Pak Farhan, dibuka mute-nya. Saya buktikan Yesus adalah Tuhan. Orang Papua dulu, bahwa Yesus orang Papua yang bilang Pak Farhan kemarin itu. Tidak, ini kan Bang Suma ini seperti tidak percaya Yesus itu bukan Tuhan gitu ya. Oh iya, coba Anda buktikan. Jangan buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Buktikan aja Yesus itu bukan manusia. Itu aja dulu. Buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan manusia. Kalau Yesus Anda katakan Tuhan, Bung, tolong buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Silakan, saya tunggu. Ada berapa orang Kristen yang nonton Komal ini? Saya cuma mau tahu dulu. Berapa banyak orang Kristen yang sekarang nonton? Ya, banyak di bawah, Pak Pendeta. Banyak. Ada banyak ya. Supaya kalian lihat bagaimana Bang Suma ini selama ini ngomongnya cuma ngomong kosong saja. Kau narasi cepat, jangan banyak bicara. Ya sudah, dibuktikan aja Pak, itu dulu Pak. Oke, saya buktikan Yesus Tuhan. Saya balik kamera dulu. Jangan buktikan Yesus Tuhan, Bang, karena Yesus terbukti makhluk. Buktikan Yesus bukan manusia, itu baru hebat. Coba dibesarkan layar saya. Dibesarkan layar saya tuh. Dibantu Has, dibesarin. Apa itu? Ini dalam bahasa Ibrani. Yod he waw he, dibaca Yahwa. Ini piktogras. Ya. Yod itu tangan, he ini lihat, wow ini paku, ini lagi lihat. Jadi Yahwa atau Yahweh itu artinya lihat, tangan yang terpaku. Parah. Namanya aja udah, dari namanya aja sudah jelas tangan yang terpaku. Lihat tangan yang terpaku, ya. Nah, sekarang nama Yesus, ya, Yod He Waw Sin Ayin, dibaca Yahusa. Yahusa artinya Yahuwa di atas.
Sa ini menyelamatkan ini. Yahuwa di perjanjian lama, di perjanjian baru dibilang Yahuwa menyelamatkan. Makanya satu itu yang dibilang Esa atau Ehad. Yohanes 10 ayat 30 bilang aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9 bilang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena dari namanya saja sudah jelas. Lihat tangan yang terpaku. Waktu di perjanjian baru dibilang Yahuwa menyelamatkan. Yahu itu Yahuwa, Sa itu menyelamatkan. Yahuwa menyelamatkan. Makanya di dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus tidak bilang dia punya nama Yahusa, tapi dia bilang semua yang tertulis tentang aku harus digenapi. Nah di dalam Keluaran 3 ayat 14 dia bilang aku adalah aku, Ehye Aserehye, atau I am who I am that I am. Itu tidak pakai bahasa bentuk lampau tapi bentuk present, artinya kekal. I am. Nanti di Yohanes 8 ayat 58 Yesus katakan sebelum Abraham ada, I am, aku ada. Sama dengan yang dikatakan di Keluaran 3 ayat 14, I am that I am. Jadi Yesus dan Yahuwa ini satu oknum. Jadi lihat satu nama ini ada dua arti dari satu nama ini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia pakai namanya tiga unsur ini. Yod, He dengan He ini. Dibaca Hayah yang ini. Hayah, jadilah terang. Hayah terang, jadilah pohon-pohon, Hayah pohon, dia pakai namanya. Jadi satu nama ini mengandung dua makna. Dia sebagai pencipta, Hayah, dan dia sebagai penebus, tangan dan paku. Maka kita melihat diri Allah itu di dalam diri Yesus. Jadi dengan memandang Yesus, kita melihat Allah dalam rupa manusia. Oke, kayak jualan sinonggi ya, kayak jualan sinonggi pendeta ini. Sekarang saya buktikan lagi dari Al-Quran, ya. Ini Tirmidzi 3605. Mati aja. Al-Quran. Nah, di sini dia katakan Muhammad itu keturunan dari Ismail. Ismail nama anaknya Kinana. Kinana dapat Quraisy, Quraisy dapat Hasim, Hasim dapat Muhammad. Sedangkan ini nggak ada di Al-Quran ini. Ya. Kemudian di surat ini, surat sapi 47 ya, dikatakan bahwa Israel ini yang dilebihkan dari semua kaum di bumi. Nah, kalau Ismail juga dilebihkan, berarti ayat ini bohong. Dan ini jelas Muhammad bukan nabi. Karena yang dinubuatkan untuk sebagai nabi di Al-Quran itu hanya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ada di surat ini nih. Ini nih. Surat ini nih. Apa ini? Al-Ankabut 27 ini. Ya, dikatakan bahwa di sini Abraham, Ishak dan Yakub yang diberikan karunia kenabian ini. Kalau Ismail juga diberikan karunia kenabian, berarti ayat ini bohong. Ya. Kedua, nama-nama Nabi Ismail itu anak-anaknya nggak ada yang nama Kinana di dalam Alkitab. Nggak ada. Ini cerita omong kosong yang dibuat-buat. Ya. Kemudian udah kepanjangan gantian kepanjangan. Dalam Sajadah 3 ini kepanjangan biar ditanggapi dulu salah satu poinnya. Kepada poinnya. Host dia kita baru mau buktikan Muhammad nabi palsu dari Al-Quran, kalian udah kepanasan. Udah nanti gampang nanti dijawab. Diatur ya, Bang. Siap. Silakan Bang Zuma. Terima kasih Bang Juma. Hajar Bang Juma. Oke. Jadi Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia.
Saya ngajak teman-teman saya dulu tertawa dulu ya. Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Itu dulu. Selama Yesus masih terbukti manusia, mau sampai pantat Anda yang ngomong sekalipun, Yesus diam dulu. Manusia tanpa otak, diam. Manusia tanpa otak, diam dulu. Manusia tanpa otak, diam dulu ya. Jadi Anda tidak bisa membuktikan. Diam dulu, congor babi, diam. Diam dulu. Congor babi, diam. Kan setiap hari kau makan babi, ngapain kau tersinggung dibilang kayak gitu? Diam dulu, diam. Diam dulu, congor babi. Buktikan Yesus Tuhan dulu. Diam dulu, congor babi, diam dulu, congor babi. Diam dulu, bisa diam nggak? Oh, babi hutan yang bicara. Saya lempar mulutmu tai babi nanti lama-lama. Diam. Ya, diam. Dimut, dijaga itu. Jadi ketika Anda membaca Quran, nih saya sajikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila. Diam dulu monyet. Saya tutup kameranya, saya muntah kalau nanti. Nggak bisa kondusif, turunin aja dulu, nanti naikin lagi. Mukanya ditutup kameranya, saya jijik lihat mukanya, kayak muka pantat ayam. Muka sudah separuh kayak gitu, separuh manusia, separuh binatang kok dibuka. Jadi Al-Quran menyatakan dengan jelas, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Berarti Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Ismail. Dalil surah Al-Baqarah ayat 136. Jadi manusia separuh babi yang sopan ngomong. Kalau anda ada ilmu jangan banyak cerita, menghina, menghujat kemana-mana, nggak ada kenabian katanya. Lalu kemudian kita hanya minta bukti bahwa Yesus itu bukan manusia, karena Tuhan itu bukan manusia. Yeremia 10 nomor 6. Akulah Tuhan yang maha tinggi, tidak ada yang serupa dengan aku. Tuh, tak ada yang serupa dengan Tuhan. Berkaitan dengan Yesua bin Nun lebih dulu menggunakan nama itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena namanya Yosua, di situ adalah ini bla bla bla. Bagaimana dengan Yosua bin Nun? Berarti dia lebih duluan Tuhan dong. Karena dia lebih dulu memiliki nama itu daripada Yosua, Amasia, anaknya Maria. Lebih dulu dia. Jadi gugur itu ya. Cuman saya tidak suka kepada saudara tadi ya, manusia kingkong. Kalau Anda menjelaskan iman Anda, jangan Anda menjatuhkan, apalagi membawa-bawa ranah Islam yang Anda tidak tahu. Hanya modal paku, Anda tuhankan anak orang. Gak boleh kayak gitu. Silakan dinaikkan kembali. Anda berbicara, berdiskusi dengan Sofyan. Kalau Anda mau jadi pengajar, jangan di sini. Jangan di sini kau mau jadi pengajar. Ke gereja. Di sana di gereja banyak manusia yang tidak menggunakan akal. Boleh Anda ini beleng-beleng di sana. Boleh Anda mendogma. Di sini jangan. Hati-hati. Berbicara mengenai Al-Quran lagi. Nabi Ismail ke bawah-bawah. Al-Quran sudah menyajikan kepada kami. Qulu amanna billah wa ma unzila. Yang diturunkan kepada mereka. Ilaina kepada mereka. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Cuma modal paku kok hebat, merasa hebat. Paku di bawah-bawah. Syarat menjadi Tuhan, tangan di paku. Parah. Jadi mohon maaf teman-teman, ya, diskusi kita yang kondusif tadi dihancurkan sama manusia yang tadi itu, yang ngaku-ngaku Yesus berasal dari Papua, Paulus berasal dari Papua karena rambutnya geriting. Ya, saya kembalikan kepada host untuk dikondusifkan kembali, yang pada intinya Ulangan 33 nomor 2, belum ada seorang pun di atas muka bumi ini selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah memimpin 10.000 orang kudus dari Madinah untuk menaklukkan Mekah. Nabi Isa, Nabi Musa tidak pernah melakukan itu. Lalu siapa kalau bukan baginda yang menggenapi Ulangan 33 nomor 2 ini? Silakan.
Bang Mariatin. Bro Mariatin, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, Bro Mariatin. Tadi saudara Lanceng dinaikkan lagi kalau dia ada di bawah. Tapi jangan kayak gitu cara diskusinya. Nggak usah buka kamera juga. Nafsu makan saya berkurang dibuatnya. Gak penting pun. Kerjanya cuma menguap, mulut menguap sampai 2 jengkal lebarnya, pamer. Kupikir berisi. Mungkin dilanjut sama Mbak Sulastri, Bang Gumaya. Ya, Bunda Sulastri. Ya, silakan kembalikan kondusif. Kalau saudara yang tadi itu ya mau naikkan, tidak usah buka kamera. Iya. Ya, silakan Bu, silakan. Mohon maaf Bu, silakan. Iya, untuk sebelum lanjut ya, untuk masalah tadi saya rasa itu kurang. Saya ngelihatnya kayak serem sih. Soalnya gini ya, dari saya udah berapa kali masuk Zoom-nya, tapi untuk Bang Juma saya belum pernah masuk sih. Tapi ke beberapa ini saya udah pernah ketemu beberapa orang. Saya selalu bilang bahwasannya bagi Muslim dan Nasrani juga saya rasa sama ajarannya, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Yang Bang Bima ini saya rasa memang orangnya berilmu tinggi, bagus ya ilmunya. Tapi kalau untuk menghadapi yang seperti Bapak tadi, saya rasa Bang Zuma tidak perlu seperti itu ya, karena dari yang pengalaman saya belajar dari yang lain sebelum Bang Zuma, mereka itu menceritakan kepada saya bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat baik, santun, pernah diludahi, pernah di semua gitu, tapi dia tidak pernah membalas. Tapi untuk ini saya rasa kita yang di sini sepakat bahwasannya Bang Juma ini sepertinya belum meneladani perlakuan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Iya, betul. Lanjut. Oke, sebelum ke situ saya rasa untuk nextnya supaya orang-orang lebih percaya bahwa Bang Juma ini adalah orang yang beriman dan meneladani Nabi Muhammad, tolong untuk bicara dan segala apapun caci maki yang diberikan oleh siapapun itu, saya rasa Bang Juma lebih meneladani lagi Nabi Muhammad itu sendiri. Oke, kita lanjut ke itu. Aku kan lagi belajar nih Bang. Untuk ya, tadi silakan. Yang bernubuat tadi. Nubuat tentang Yesus tadi kan saya udah bilang ada Yesaya tapi nggak tahu di mana. Terus abangnya bilang di Ulangan 22 ada Nabi Muhammad dinubuatkan sedikit seperti itu ya, maksudnya itu ya Bang? Iya. Oke. Yang untuk ketika Allah ketika Nabi Abraham kan berjanji kepada Allah, waktu Allah berjanji kepada Abraham akan menjadikan dia jadi bangsa yang besar atau menurunkan nabi-nabi, yang Allah maksud itu di situ itu Ishak ya, kita sepakat atau tidak Bang? Gimana? Ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dari dia akan turun banyak nabi, itu ditujukan untuk Ishak atau Ismail dalam Islam Bang. Kalau kita lihat dari Kejadian 17, itu yang pertama ditanggapi dulu Akhi. Yang terkait dengan Akhi yang marah tadi, ditanggapi dulu. Oh iya. Perlu diluruskan biar paham dia. Jadi gini Bu, kami di Islam itu ketika melihat Rasulullah itu memang adalah pribadi yang sempurna. Beliau nabi, kami bukan nabi. Tapi kami berusaha kemudian untuk menjadi umat yang baik, sebagaimana beliau adalah makhluk yang mulia. Sebagai umat kami punya kaidah, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina amanu yuqatiluna fi sabilit tagut. Perintah Allah, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudara setan. Inna qaida syaitan kana da'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, kenapa saya melakukan tadi penekanan terhadap saudara tadi itu? Pertama, di mana-mana dia mengaku Yesus itu adalah orang Papua. Di mana-mana dia mengaku Paulus itu orang Papua. Bisa-bisa nanti Bible dia katakan bahwa Bible pertama kali itu diwahyukan di Papua. Nah itu. Makanya pedoman saya apa?
faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka orang-orang yang bersaudara dengan setan. Kepada orang yang mengajarkan kebaikan kita terima, tapi kepada mereka yang menyesatkan, maka memang harus kita tegas kepada orang-orang yang menyesatkan orang lain. Kita harus tegas, nggak bisa dibiarkan seenak-enaknya. Di Islam memang harus ada kayak begitu, Ibu. Jadi Islam itu, hikmah itu keras, itu ada tempatnya. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu meluruskan besi yang bengkok. Itu memang harus tempaan yang keras, nggak bisa tidak. Jadi tidak semuanya itu harus berlemah lembut, tidak semua. Kepada mereka yang zalim, kita harus keras. Harus ada yang tampil sebagai untuk meluruskan sesuatu yang keras itu untuk lurus. Nah, saudara yang tadi itu, ya memang pantas untuk menerima itu. Karena bukan hanya Kristen yang direndahkan, dihinakan, umat Islam juga dihinakan dan direndahkan. Ibu mau menerima Yesus dari Papua? Tentu nggak mau kan? Untuk saya pribadi sih itu personal ya, urusan dia dengan Tuhan. Tapi kan gini, abang bisa menunjukkan ke saya di mana Nabi Muhammad berkata kotor kepada orang yang menghinakan Nabi atau siapa seperti itu. Karena dari yang lain-lain saya belajar, mereka mengatakan bahwa di Al-Quran tidak pernah tercatat mau iblis atau apapun atau manusia yang menyangkal dia sekalipun. Nabi Muhammad katanya tidak pernah mengeluarkan kata kotor seperti kayak tadi yang abang katakan. Maaf ya. Ya, bagus. Ya, itu pernyataan yang sangat indah yang pernah saya dengarkan dari orang-orang di luar akidah saya. Akan tetapi, Al-Quran menarasikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang menghujat. Al-Quran. Oke, kalau begitu apakah dengan perbuatan abang sendiri itu ajaran dari Al-Quran itu sendiri? Saya bersikap keras kepada penghujat. Ini dalil. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dalil. Orang yang bersama dengan Rasulullah keras kepada orang-orang kafir yang menghujat, yang menista, yang zalim. Kalau dia di gerejanya, kalau dia di internalnya, tak ada hak kami umat Islam untuk menegur. Tapi karena dia di ranah debat, di diskusi ribuan umat Islam yang menontonnya, ya saya harus keras kepada dia. Meskipun perintahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu ada perintah Al-Quran. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang mulia. Tapi Al-Quran mengatakan di sisi lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Kalau Islam tegas-tegas, lemah lembut, betul. Itu metode dakwah. Cuman kelirunya saya, hilapnya saya sebagai pribadi, ya karena keluar kebun binatangnya itu, di situ salahnya. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan saya. Tapi meskipun demikian, sahabat Ahi, tapi meskipun demikian, karena kita berbicara mengenai kekristenan, Yesus kadang menyebut orang-orang di sekelilingnya dengan sebutan anjing, ular beluda, binatang, hewan, kafir, laknat, dan seterusnya. Itu ucapan-ucapan Yesus. Kebetulan yang saya temani diskusi ini adalah orang yang mengaku pengikut Yesus. Ya sekali-kali nggak apa-apa disentil toh. Karena Yesus pun selalu menyentil, hei anjing, kan begitu. Maaf Ibu, maaf. Saya berterima kasih atas nasihatnya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa buat pribadi saya. Mudah-mudahan bisa membuat saya lebih baik ke depannya. Amin. Silakan Dahi. Udah disebut itu tadi, cukup itu mau ku bawa tadi. Lanjut. namanya seperguruan Ahi. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Ibu. Maafkan saya. Lupakan yang tadi. Mari kita diskusi. Mari. Oke, kembali ke topik. Berarti yang tadi itu kita sepakat itu tidak bagus ya. Bukan dari ajaran dari Nabi Muhammad dan dari Al-Quran itu sendiri ya, yang kata-kata kotor. Iya. Maafkan saya. Ya, pertanyaan saya tadi Bang, ini ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa Nabi akan turun dari keturunannya, dia akan jadi bangsa yang besar. Dalam Islam itu Nabi itu turun dari Isa atau dari Ismail gitu Bang? Nabi gimana? Boleh diulang? Kalau dalam ajaran agama Kristen kan
Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar dan dari keturunannya akan turun nabi-nabi seperti itu. Dalam agama Islam, nabi yang turun dari anak Abraham itu dari Ishak atau dari Ismail, karena anak Abraham kan ada dua, Bang. Iya. Coba kita lihat, saya rasa ibu melihatnya di Kejadian 17. Kita lihat ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Pertanyaan saya, nubuat ini tergenapi kepada Abraham, dia menjadi bapak sejumlah besar bangsa, itu dari sisi Isa atau dari sisi Ismail? Kalau dari Isa, bangsa apa aja? Boleh disebutkan? Israel. Israel, terus? Ya. Israel ada 12 suku, yang saya tahu itu sih, Bang. Yang lain saya kurang. Berarti tinggal satu, Israel saja, dengan meninggalkan keturunan Yehuda saja. Nah, sedangkan di sini janji Tuhan, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ini berlaku Isa atau Ismail? Alhamdulillah, ternyata yang menjadikan Abraham menjadi bapak sejumlah besar bangsa adalah dari anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan bukan lagi Abraham tapi Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Coba, tadinya Abraham menjadi Abraham dikarenakan Nabi Ismail mengentaskan banyak keturunan sehingga bapaknya menggenapi, ditetapkan sebagai bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Coba, raja mana aja yang berasal dari Israel? Bangsa apa aja yang berasal dari Ishak? Anak cucu mana aja yang kemudian masih ada saat ini yang berasal dari Ishak? Ada? Nggak ada. Cuma Yehuda yang sekarang Zionis Israel. Yang lain mana? Tak ada. Berarti tidak tergenapi dong. Kalau itu Isa, berarti tergenapinya hanya kepada baginda Ismail alaihi salam. Lalu kemudian dikatakan apa? Di data nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, kita lihat. Nabi Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Daud, Salomo, Yesus mengajarkan kemudian menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham alaihissalam. Yesus ketika datang juga memperkenalkan Tuhannya Abraham alaihissalam. Setelah Yesus, siapa lagi yang memperkenalkan? Tak ada. Kristen mengatakan, oh kami Bang Suma. Oke, siapa yang diperkenalkan oleh Kristen? Katolik, Protestan sebagai Tuhan? Yesus. Bukan Tuhannya Abraham, Isa dan Yakub, tetapi Yesus. Namun tetapi ketika berbicara mengenai Islam, nubuatan Kejadian 17 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, perjanjian yang tak pernah berhenti dan tak pernah digantikan dengan Tuhan yang manapun, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, tidak pernah digantikan oleh Tuhan manapun. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 130, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Abraham hanyalah orang yang memperbodoh dirinya, dan sungguh kami telah memilih Abraham di dunia, dan sesungguhnya di akhirat ia termasuk orang yang soleh. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Abraham, berserah dirilah kepada Allah, berserah dirilah kepada Tuhan. Kemudian Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ard. Lalu kemudian Abraham mengatakan apa? Diceritakan seperti apa? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub al-maut.
wa Yaqub, ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Abraham mewasiatkan kepada anak-anaknya dan juga kepada Yakub, dan Yakub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberi agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan apakah kamu kemudian menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti wahai anak-anakku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang disembah Abraham, yang disembah Ismail, yang disembah Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi umat Islam lah yang kemudian menggenapi nubuatan Kejadian 7 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, keturunanmu dan keturunan secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Makanya orang Yahudi, orang Israel dan orang yang ada di Palestina itu rebutan karena mereka adalah keturunan Abraham yang sama-sama diwariskan kepada mereka tanah Kanaan. Kristen di mana? Ada nggak dalam kelompok ini? Ishak dan Ismail? Tak ada. Kristen di luar garis. Tak masuk. Makanya Kristen Tuhannya beda. Tuhannya manusia. Cucunya Daud. Namanya Yesus. Sementara orang Yahudi dan orang Islam Tuhannya sama, yaitu Rabbus samawati wal ard, pencipta alam semesta. Mereka menyebutnya Hasem, kami menyebutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga menyebutnya adalah Elohim, yang maha suci lagi maha tinggi. Sama. Nah ini dia. Jadi kalau saudari mengatakan apakah Tuhannya sama atau apakah nabi-nabi itu berasal, faktanya semua yang dijanjikan Abraham digenapi oleh Abraham berdasarkan dari anaknya Yishmael, bukan Ishak. Demikian. Untuk Ishak sendiri, kalau dalam Alkitab kan dia punya anak, nanti ada Yakub, ada Daud, ada Salomo. Untuk Nabi Ismail sendiri yang tercatat di Al-Quran ada selain dari nama Nabi keturunan Ismail itu siapa aja? Kalau dari Ishak kan ada Yakub, ada Daud, ada Salomo dan lain-lain. Kalau yang dari Ismail, karena sepemahaman saya dari Ismail ini hanya Nabi Muhammad saja. Iya. Tapi di situ tidak dikatakan daripadamu akan berasal nabi-nabi. Dikatakan daripadamu akan berasal raja-raja. Berarti dalam agama Nasrani dan Muslim itu berarti dalam saudara-saudara saya yang Muslim ini juga mengimani bahwa Nabi Yakub, Daud dan Salomo itu berasal dari Ishak ya Bang. Yang dari Ismail berarti betul. Hanya Nabi Muhammad saja. Iya. Kalau kita melihat dari silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari silsilah beliau sampai kepada Nabi Ibrahim, itu jelas tuh silsilah beliau. Ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, turun sampai kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berarti untuk kisahnya keturunan dari Nabi Ismail sampai ke nanti Nabi Muhammad sendiri itu tidak ada ya. Semua berarti dari keturunan Nabi Ishak saja. Raja-raja yang dijanjikan itu raja, bukan dijanjikan nabi, tapi raja. Terkait dengan kenabian,
Oke, ketika Daud atau Nabi Salomo kan menjadi raja juga di masa itu, Bang. Ya, itu nabi. Bagi kami beliau nabi. Oh, kalau untuk raja-raja yang dimaksud tersebut dari Ismail itu siapa aja, Bang? Maaf, soalnya baru dengar. Raja Arab itu sampai sekarang masih ada. Kalau raja dari Ishak hari ini siapa? Berarti sekarang kita ya raja yang dimaksud Abang itu berarti setelah Nabi Muhammad ya, Bang, bukan sebelum. Namanya nubuat itu tidak diceritakan kemudian zamannya kapan. Nubuat itu ramalan. Nah, sekarang penggenapannya terjadi di mana gitu loh. Karena yang dijanjikan di situ bukan nabi, tapi yang dijanjikan adalah raja. Meskipun berbicara mengenai nabi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sesungguhnya kami telah utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Bisa jadi ada nabi, tapi Allah tidak menceritakannya kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kami tahu hanya beliau yang kemudian diutus kepada seluruh umat manusia. Oke, berarti saudara-saudara saya yang muslim juga mengimani bahwasannya Yakub, Daud, Salomo itu adalah nabi dari saudara-saudara muslim sendiri. Betul. Iya. Tadi saya bacakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nama-nama tadi kami tidak beda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan mereka para nabi juga kami umat Islam itu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami sama. Berarti kita udah sepakat ya bahwa nabi-nabi yang keturunan dari Nabi Ishak itu bahwasanya diimani juga nabi bagi saudara-saudara saya yang muslim. Yang untuk raja-raja tadi, Bang, belum selesai. Yang untuk raja yang dimaksud sama Abang tadi itu nubuatan itu yang menurut Abang yang untuk setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad tadi belum jelas, Bang. Iya. Jadi kalau saya nih ya ditanya tentang itu, tentang nubuah, sebenarnya umat Islam itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian itu tidak tergantung kepada kitab sebelumnya. Al-Qur'an itu adalah membawa sebuah risalah yang independen, tidak tergantung kepada cerita-cerita yang muncul di kitab-kitab sebelumnya. Enggak. Kami menjadi Islam karena kami percaya kemudian bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Adapun kemudian kesamaan cerita itu justru akan menjadikan Al-Quran itu semakin kuat kedudukannya. Kenapa? Al-Quran tidak mengalami di awalnya fase penyelidikan, penelitian terhadap kitab-kitab. Seketika itu didatangkan kemudian. Berbicara mengenai rajanya yang ada kemudian, saya bisa menyebutkan Ibnu Saud, Faisal, Khalid, Fad, kemudian Abdullah, Salman, dan seterusnya. Tapi sebelumnya itu pasti ada raja-raja sebelumnya yang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Cuman umat Islam tidak ada kemudian kepentingan untuk membahas itu. Oke, kalau menurut abangnya raja-raja sebelum Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada, tetapi mungkin tidak tercatat di dalam Al-Quran atau tidak ada yang menuliskan kisah itu, seperti itu ya, Bang? Karena sebenarnya kalau berbicara mengenai sejarah bangsa Arab itu ada, tetapi masalahnya pedoman kami itu adalah Al-Quran. Al-Quran bukan buku biografi. Nah, kalaupun saya bertanya hal yang sama, siapa raja-raja yang kemudian diceritakan di dalam Bible? Sedangkan di dalam Yeremia 30 nomor 36, tak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Terakhir di tahta Daud. Setelahnya,
Kan Yesus mengatakan kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Nah sekarang setelah kerajaan Daud diambil, diberikan kepada siapa? Mana kerajaan itu? Kerajaan Inggris? Tidak mungkin. Belanda? Nggak mungkin. Satu-satunya kerajaan yang dinubuatkan kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, ini lagi-lagi nih, kita berbicara nih, itu hanya ada di kerajaan Arab. Apa buktinya? Kita baca. Di dalam Yesaya 60. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot. Nebayot itu anak pertama daripada Nabi Ismail. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Nah, kemana anak Ismail melakukan persembahan kurban selama ini? Di mana negara itu? Di mana bangsa itu? Di mana raja-raja datang semua bersiara ke sana? Itu di mana? Di Yerusalem? Gak mungkin. Yesaya 60 nomor 11. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera, shalom, salam, Islam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Itu di mana? Yesaya 62 nomor 12. Orang akan menyebutmu dengan bangsa yang suci, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Itu di mana? Di mana orang suci ketika dia masuk harus menanggalkan semuanya? Di mana orang suci pergi? Kemudian di Yesaya 60:18, tidak akan ada kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan salam, selamat, dan pintu-pintu gerammu sebagai pujian. Ini di mana? Yang terakhir, Yesaya 35 nomor 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan dengan jalan suci. Orang-orang yang tidak tahir, orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di mana? Jadi semua janji-janji Tuhan kepada Abraham berdasarkan Bible itu sendiri digenapi oleh keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Yang untuk Raja Daud ketika mau membangun mesbah untuk Allah dalam Alkitab juga akhirnya kan Raja Salomo yang menyelesaikan. Kan banyak juga raja-raja yang memberikan perak, emas, tembaga untuk membangun mesbah tersebut. Apa itu tidak termasuk menurut abangnya? Iya, Nabi Daud memang punya kerajaan, Salomo memang punya kerajaan. Maksudnya ketika mau membuat mesbah Allah, mereka kan membangun mesbah Allah. Jadi banyak juga raja-raja dari bangsa lain yang mempersembahkan emas, tembaga untuk membangun mesbah Allah tersebut. Apakah menurut abang bukan itu yang dimaksud atau yang dinubuatkan? Kan dikatakan tadi sebagai keagungan yang kekal katanya. Yang kekal. Dikatakan seperti itu. Menjadi sesuatu perjanjian yang kekal. Kalau untuk suatu perjanjian yang kekal itu, apakah dalam Islam itu sendiri sudah dikenapi? Di mana itu ya Bang? Maaf. Kan tadi perjanjiannya yang saya katakan tadi itu bahwasanya akan disinggahi, akan dijadikan sebagai kebanggaan abadi. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kalau itu ada di Raja Daud, mana abadinya? Mana kerajaannya? Sementara Yesus lebih dulu kemudian menubuatkan, dikatakan bahwasanya kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah. Matius 21 nomor 43. Kerajaan akan diambil. Sesungguhnya akan tiba masanya kerajaan Allah akan diambil daripadamu.
dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah. Itu dalil. Jadi kerajaan tak ada lagi di sana, sudah diambil alih dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, di mana keagungan nama Allah itu digaungkan secara turun-temurun tanpa henti-hentinya siang dan malam? Hanya di Mekah. Makanya tadi Ulangan 33 nomor 2, hukum yang diberikan di tangan kanannya itu adalah hukum yang berapi-api untuk menghanguskan seluruh hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini. Yesaya 60 nomor 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika Yerusalem itu berjaya, Bait Suci berjaya di sana, tanah Mekah, Faran itu tidak dianggap. Itu dianggap sebagai tanah yang tandus. Tidak ada orang yang kemudian singgah di sana. Makanya Hagar dan juga Ismail dibuang ke situ. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Seluruh dunia di mana ada Islam, mereka akan tergiang untuk dia datang ke sana, siapapun itu. Nah, sedangkan Yerusalem siapa yang pergi ke sana? Sekali lagi saya katakan bahwasanya kami tidak tergantung kepada apa yang tertulis di kitab di luar Al-Quran. Iman kami hanya di Al-Quran. Hanya kebetulan aja ini kita diskusi. Ya, silakan. Iya, karena kan saya lagi belajar juga, Bang. Jadi saya kan pengen lihat saudara saya yang Muslim menanggapinya seperti apa, supaya saya juga bisa melihat dari orang Kristennya menanggapinya seperti apa. Karena tadi abangnya bilang bahwa Nabi keturunan Ishak itu saudara-saudara saya yang Muslim juga mengakui atau mengimani juga bahwa mereka adalah Nabi. Makanya saya jadi tertarik, Bang, karena kan saya belum tahu juga bagaimana Islam mengimani nabi-nabi turunan dari Ishak tersebut. Kalau untuk ini, Bang, maksud abang yang di mana semua umat Islam ingin rindu ke sana, apakah yang abang maksud ini adalah Mekah? Kenapa? Tadi abang bilang di mana kerajaan yang kekal itu, di mana semua umat Islam merindukan ke tempat tersebut. Apakah itu yang abang maksud adalah Mekah? Iya, betul. Karena berarti yang menurut abangnya ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi raja, itu adalah Mekah, kerajaan yang Mekah ini, seperti itu ya, Bang? Iya, benar. Oke, untuk sampai sini selesai. Untuk saya penasaran juga untuk Nabi Muhammad ya, Bang. Untuk pengajaran Nabi Muhammad itu sendiri, kan sebelum Nabi Muhammad turun, yang pasti orang pengikut Yesus sudah ada, atau Kristen sudah ada ya? Iya. Oke, untuk Nabi Muhammad itu sendiri, bagaimana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkomunikasi atau hidup berdampingan dengan orang Nasrani? Iya, kalau diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Oke. Berdampingan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah pemerintahan beliau tentram, damai, sejahtera. Mereka dilindungi. Tidak pernah disolimi mereka. Ke Madinah, iya, betul. Untuk Nabi Muhammad ini yang kita kenal dia orangnya baik ya, dan layak dicontoh. Apakah Nabi Muhammad pernah berkata atau tertulis di Al-Quran bahwasannya Nabi Muhammad pernah berkata bahwa umat Kristen akan masuk neraka? Ya, betul. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka semua akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itu jelas. Untuk kafir ini sendiri, orang Muslim memaknainya seperti apa ya, Bang? Orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim,
itu adalah orang kafir, orang yang memperbodoh diri. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ dijelaskan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Salah satu ajaran Nabi Abraham adalah tauhid, menyembah satu Tuhan. Yang kedua, kurban hewan. Yang ketiga, sunnat. Barang siapa yang membenci ketiga ajaran ini atau salah satu di antaranya, maka mereka adalah orang yang memperbodoh diri. Mereka disebut sebagai orang zalim. Berarti ada ucapan dari Nabi Muhammad itu sendiri yang mengatakan di luar dari Islam atau yang beragama Kristen itu masuk neraka ya, Bang? Iya, itu betul. Oke, meskipun sebenarnya orang yang di luar dari Islam ini berkelakuan baik seperti itu atau banyak memberikan teladan, apakah itu akan masuk surga? Akan masuk neraka? Tetap masuk neraka menurut ajaran Islam? Iya, semua dosa di dalam Islam itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Tetapi satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menjadi kafir, mati dalam keadaan kafir. Ketika saudari mengatakan, apakah mereka tetap menjalankan kemudian keburukan, kebaikan tetap masuk neraka? Iya. Kenapa? Karena kasih sayang yang ada di antara mereka itu hanya sifatnya duniawi. Innamat takhaztum min dunillah awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mereka ada rasa kasih sayang di antara mereka, tapi hanya sebatas kehidupan dunia saja. Di akhirat mereka tak ada lagi kasih sayang. Seperti itu. Oke. Untuk pamannya Nabi Muhammad yang tidak sampai dia mati tidak masuk atau tidak mengimani agama Islam, itu berarti dalam agama Islam mengimani bahwasanya pamannya Nabi Muhammad tersebut saat ini ada di neraka. Ya, nah inilah kehebatan Al-Quran. Orangnya masih hidup. Abu Lahab itu punya potensi untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang-orang kejam yang ada hidup zaman beliau. Bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, orang-orang yang beringas, orang-orang yang kejam. Sama, bahkan lebih kejam mereka-mereka itu dibandingkan pamannya Abu Lahab misalnya. Tapi Abu Lahab masih hidup di dunia. Wahyu Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Coba bayangkan, bagaimana sekiranya pamannya ini beriman pada saat itu? Maka wahyu ini gagal, maka Al-Quran ini gagal. Berarti Al-Quran ini karangan. Tapi faktanya sampai Abu Lahab itu meninggal, beliau tidak beriman. Berarti wahyu Al-Quran yang dibacakan kepada dirinya itu adalah betul. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Orangnya masih hidup loh. Orangnya masih hidup pada saat itu. Wahyu ini sudah diturunkan oleh Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar yang selalu menyebarkan fitnah. Istrinya pun hidup pada masa itu, tapi Allah sudah menurunkan wahyu bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah penghuni neraka. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Andai saja ini bukan wahyu Allah, maka bisa jadi Abu Lahab pada saat itu beriman, maka gugur Al-Quran. Maka Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Tapi faktanya orangnya masih hidup, mendengarkan tentang ayat ini, tapi dia tidak beriman. Coba, berani-beraninya Nabi Muhammad mengarang kalau ini karangan tentang pamannya. Padahal bisa jadi pamannya beriman, tapi faktanya pamannya meninggal dalam keadaan kufur kepada dirinya. Berarti Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah membuktikan bahwa Allah tahu segala sesuatu yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Allah mengetahui, wahai Nabi Muhammad, sampaikan wahyu itu, karena pamanmu itu tidak akan pernah beriman sampai dia meninggal. Benar, tidak beriman sampai dia meninggal dunia. Berarti ayat ini betul.
Oke, maaf ya Bang, dan untuk teman yang nanya di sini, kenapa nanya terus? Karena saya memang nggak ngerti ya teman-teman, saya pengen belajar, makanya saya nanya, bukan mau menjelekkan, menjatuhkan, mohon maaf, bukan. Aku Iya, silakan, silakan. Nah, berarti di sini saya sudah paham betul bahwa saudara-saudara saya yang Muslim mengimani bahwa pamannya Nabi Muhammad itu saat ini berada di neraka. Untuk yang ini Bang, saya juga mendengar kadang-kadang orang berbicara bahwa Nabi Muhammad ini menikahi seorang anak gadis di bawah umur. Apa itu benar Bang? Iya, jadi gini, ada hadits yang diriwayatkan kemudian orang yang tinggal di Irak yang tidak pernah bertemu langsung dan bercerita langsung tentang keadaan itu. Tidak pernah kemudian ada cerita ini muncul kecuali yang dia ceritakan ketika dia tinggal di Irak, tidak lagi tinggal di tempat asalnya. Dan pada saat itu dia sudah pikun, ingatannya sudah lemah, lalu meriwayatkan cerita itu. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW pada saat perang Badar, perang Uhud, mensyaratkan siapapun yang ikut perang Badar, baik yang bagian logistik, bagian kesehatan atau apapun itu, dipersyaratkan usianya harus 15 tahun baru bisa ikut. Itu sejarah. Nah, Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti Siti Aisyah lolos dari syarat, yaitu 15 tahun. Siti Aisyah ketika perang Badar belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis tadi tertolak. Usia 15 tahun Siti Aisyah ikut perang Badar, di situ dia belum menjadi istri beliau. Belum menjadi istri. Berarti yang dibesar-besarkan kemudian tentang hadits itu adalah pemberitaan yang dhaif, pemberitaan yang cacat, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, kalau hadis itu dipaksakan kemudian, satu, Nabi Muhammad SAW diberitakan menikahi Siti Aisyah pada saat usia 6 tahun. Tetapi diceritakan pula serumah di usia 9 tahun. Serumah di usia 9 tahun. Lalu kapan mulai digauli? Tidak ada diberitakan kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun, apakah ada syariat syariat atau ada hukum adat atau hukum kebangsaan Arab yang dilanggar masa itu? Atau ada adat keluarga yang dilanggar pada saat itu? Tak ada. Buktinya kedua orang tua daripada Siti Aisyah bergembira, senang, bahagia mendapat besan seorang Nabi. Siti Aisyah pun girang gembira sekali menemukan dan mendapatkan menantu. Ya, menantu kemudian. Lalu kemudian Siti Aisyah senang mendapatkan suami seorang nabi yang luar biasa, seorang pemimpin, seorang presiden. Dia sangat bahagia. Apa bukti kebahagiaannya? Beliau menghafalkan ucapan Rasulullah lebih dari 2000 poin hadits. Lebih dari 2000 hadits perkataan Rasulullah dihafalkan oleh beliau. Dan beliau sangat-sangat tersakiti kemudian ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Berarti unsur fitnah yang mengatakan Siti Aisyah adalah korban pedofil, pencabulan dan seterusnya, itu adalah hoax yang dihembuskan oleh pembenci-pembenci Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, itu 1400 tahun silam orang yang hidup di padang gurun, wanita usia 9 tahun itu sudah tambun. Itu seusia, fisiknya seusia umur anak Indonesia di Asia ini 20 tahun bahkan sampai 25 tahun. 9 tahun usia wanita Arab di tahun itu sama dengan usia orang Indonesia hari ini di usia 25 tahun. Karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan, habitat, tempat hidup, alam yang mempengaruhi kematangan wanita Arab pada masa itu dan sampai hari ini. Lalu kemudian yang keempat, santer kita dengarkan nenek kita, ada yang menikah belum tamat SD, ada yang
belum haid sudah nikah. Itu orang-orang dulu nih yang hidup sesama dengan kita. Ada nenek-nenek kita, saya kawin dengan kakek Muna, pada saat itu saya belum haid. Banyak cerita-cerita kayak begitu. Banyak cerita. Jadi tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar kemudian. Karena kenapa? Pandangan kita pada hari ini tentang budaya seseorang atau keadaan seseorang tidak bisa kita nisbahkan kepada keadaan manusia di 1000 tahun, 2000 tahun masa lampau. Bagaimana dengan Ishak, dengan Ribkah yang menikahi usia 3 tahun? Tapi apakah itu dihakimi kemudian? Dihakimi sebagai seorang pedofil? Tidak. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW segala fitnah, hujatan kemudian diberikan kepada beliau untuk menjatuhkan karakter beliau, alhamdulillah semakin difitnah semakin harum nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat, yang terakhir, Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu karena petunjuk Allah. Kenapa bisa? Karena Siti Aisyah dipersiapkan oleh Allah untuk menghafalkan kaidah-kaidah hukum syariah fikih tentang wanita yang berguna bagi yang berguna bagi kehidupan umat Islam ke depannya. Jadi Allah yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk menikahi seorang wanita yang cemerlang otaknya, yang cerdas otaknya, untuk menghafalkan risalah keislamannya yang berkaitan dengan kewanitaan seperti haid, nifas, dan seterusnya. Jadi itu berlaku karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Sedikit saya tambahin, Mbak. Jangankan bangsa Arab ya, ada Jawa saja. Kalau kita mundur ke belakang, dia tahun-tahun 60, 70, 80, 90. Kalau dia punya anak gadis umur 13 tahun belum menikah, itu orang tua malunya sudah setengah mati itu. Dianggap anaknya itu perawan kasep, perawan yang tidak laku. Ya. Nah, contoh mama saya sendiri itu nikah dengan ayah saya itu umur 9 tahun. Punya anak saya umur 15 tahun. Ada sepupu saya ya, itu lulus SD kan. Itu tahun 1998. Langsung dinikahkan. Apalagi orang-orang desa di Jawa, kalau punya anak sudah gede, ya sudah balik dia, itu dimulai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun dia nggak laku, orang tuanya sudah malu setengah mati. Apalagi 1400 tahun yang lalu, bagaimana kehidupan orang masa itu? Ya, jadi itu dianggap pedofil itu kan setelah ada ketetapan pemerintah wanita itu menikah di atas 20 tahun. Itu tahun berapa? Kemarin sore dibikin itu. Tahun 2000-an sekian lah. Ya, tapi sebelum itu nggak ada ketetapan menikah wanita di atas 20 tahun, nggak ada. Itu yang saya sampaikan. Makasih. Oke, saya rasa untuk kayak tradisi kita ya, misalnya orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, yang lain-lain yang seperti itu tidak ada hubungannya ke sini ya, karena kan kita manusia biasa ya, bukan nabi. Yang saya pengen belajar dari nabinya tersebut, ternyata tadi Bang Juma menjelaskan bahwa ada beberapa cerita yang mengisahkan seperti itu, tetapi sebenarnya itu hoax, itu ya Bang? Iya. Oke, kalau memang itu hoax berarti Nabi Muhammad tidak pernah menikahi anak di bawah umur gitu ya Bang? Berdasarkan kisah histori, Rasulullah tidak menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Karena usia Aisyah 15 tahun belum menikah dengan Rasulullah. Oke. Sampai sini sih beberapa yang bikin saya ini kan, saya kan seorang Nasrani nih, melihat saudara-saudara saya Muslim dari kisahnya Nabi Muhammad kan. Saya dulu sebelum bertemu dengan abang-abang semua ya, sebelum bertanya atau belajar sama kalian ya, dulu di mata saya ini Nabi Muhammad ini mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Dia menikah di anak di bawah umur. Terus saya melihat juga teman-teman saya yang Muslim sering kayak demo-demo apa segala macam. Saya pikir dulu ajarannya memang seperti itu, tapi ternyata bukan ya. Terus abang-abangnya juga ternyata baik.
Untuk konsep ininya saya juga pernah dengar Bang dari luar ya, untuk konsep surganya apakah benar laki-laki mendapatkan 70 bidadari? Ya, jadi kalau berbicara mengenai surga, segala kenikmatan kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuninya. Al-Quran menyajikan di dalam surah As-Sajdah ayat 17 kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sama seperti yang dijelaskan kemudian oleh para nabi sebelumnya, bahwasanya fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah masih merahasiakan bermacam-macam kenikmatan yang nanti menunggu di jannah, di surga. Lalu bagaimana dengan bahasa 72 bidadari? Itu adalah metode Allah kemudian menyampaikan hal surga kepada orang-orang jahiliyah, di mana orang Arab jahiliyah pada masa itu gemar dengan perempuan, suka melampiaskan nafsu kepada budak-budak, kepada perempuan-perempuan. Mereka beringas sekali kepada perempuan. Maka Allah menghentikan itu dengan menjanjikan, hentikan itu, maka kelak engkau akan mendapatkan 72 bidadari. Jadi dakwah Rasulullah itu berhasil kemudian. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah, yang ada di surga, dikatakan oleh Allah, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, ini dalil. Juga di dalam 1 Korintus 2:9 ada data seperti itu. Sebab ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia nanti di surga. Kemudian berbicara mengenai bidadari. Bidadari itu pelayan. Saya nih misalnya masuk surga, saya punya istri, saya punya permaisuri. Bidadari pelayan-pelayan saya ini ya sebagai pelayan aja. Sebagai pelayan. Meskipun diberikan kepada saya 72 bidadari sebagai pelayan, karena saya punya permaisuri. Orang yang masuk surga adalah orang yang suci. Orang yang suci adalah orang yang menjaga dirinya dari segala aspek, utamanya hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Itu orang suci. Jadi kalau di dunia saja mereka mampu menjaga syahwat, di dunia saja mereka mampu menjaga kelamin mereka, mereka sadar bahwa Allah melihat sehingga Dia menjaga diri mereka, apalagi nanti di surga. Setiap manusia di surga itu memiliki pendamping masing-masing, dan kemudian mereka tidak dirugikan sedikit pun. Itu di surga itu seperti itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi keselamatan dalam Islam, surga Ar-Ra'd ayat 23, laki perempuan suami istri mereka akan masuk bersama anak-anaknya, keturunannya kepada surga. Mereka berbahagia di sana. Kemudian Al-Quran surah Hud, mereka kekal di surga. Ar-Ra'd ayat 29, mereka bahagia di surga. Ibrahim 23, mereka kekal di surga dengan ucapan salam, salam, salam. Lalu kemudian dinyatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Taha ayat 75, surga itu adalah tempat-tempat yang mulia. Jadi tidak mungkin di sana ada lagi kecurangan, tidak mungkin lagi di sana ada kemaksiatan. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56, surga yang mereka tempati adalah surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ar-Rum ayat 15, surga adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan. Luqman ayat 8, surga adalah alam yang penuh dengan kenikmatan. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 22, di surga semua penduduknya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian Al-Jasiyah ayat 30, di surga umat Islam menyatakan diri sebagai keuntungan yang nyata.
Al-Buruj ayat 11, surga yang ditempati umat Islam adalah tempat keberuntungan yang besar. Jadi tak ada yang dizolimi di sana. Tak ada yang dizolimi. Kalau laki-lakinya kemudian mendapatkan 72 pelayan, wanitanya mendapatkan hal yang membahagiakan mereka. Nah coba, apa yang membahagiakan wanita di atas muka bumi ini? Banyak suami? Gak mungkin. Ada nggak wanita di atas muka bumi ini bahagia karena banyak suami? Ada Bang Suma. Siapa? Si Fulan, si Fulan, si Fulan. Wanita-wanita yang bahagia karena banyak laki-laki, tempatnya di neraka, nggak ada di surga. Kecenderungan daripada wanita adalah perhiasan, emas, perak, berlian, intan, dan sebagainya. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada mereka kelak di jannah. Wanita-wanita dibahagiakan dengan perhiasan-perhiasan yang mereka punya. Sedangkan laki-laki apa yang membahagiakan mereka di dunia ini? Wanita, pendamping. Maka laki-laki diberikan oleh Allah untuk membahagiakan mereka sesuai yang mereka inginkan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kemudian disalahkan. Ketika kemudian istri saya cemburu kepada bidadari, istri saya nggak layak masuk surga. Karena di surga tak ada cemburu, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada ghibah, tak ada lagi yang seperti itu di surga, nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya kemuliaan, yang ada umat Islam hidup di dalam kebahagiaan abadi. Lalu di Kristen, jangan tanya saya, bahaya kalau mengenai surga. Saya kira begitu, Mbak. Sedikit saya tambahin ya. Silakan, Akhi. Kawan-kawan Kristen ini sering mempertanyakan di surga Islam Tuhan itu memberi 72 bidadari. Tetapi mereka kenapa tidak protes ketika Tuhannya minta cewek perawan 32 orang? Seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang otaknya normal, Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari, atau Tuhan yang minta cewek? Nah, silakan Mbak Sulasri, Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek? Oke, maaf Bang, saya ini ingin belajar Islam bukan. Enggak, saya tanya ini, kan nggak apa-apa, balik tanya sedikit aja. Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek 32 orang? Saya rasa Tuhan tidak memberi bidadari 72 dan juga tidak meminta perawan. Tidak ada itu. Itu hanya kiasan. Okay. Sama kayak Bang Juma bilang tadi. Bukan kiasan. Bidadari itu adalah kiasan. Bukan kiasan, Mbak. Ini saya bacakan ya. Apakah yang dibunuh ini wanita kiasan? Kita baca Bilangan 31 ayat 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu kiasan? Itu bukannya waktu masa berperang ya, raja apa gitu? Itu bukan Tuhan yang ngomong. Iya, ini ya? Masa perang, betul. Tapi dari rampasan perang ini, perang ini diantaranya adalah wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi. Nah, dari wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi itu ada 320.000 orang. Tuhan dapat jatah cewek, bahkan minta upeti berupa cewek 32 orang. Jadi ini bukan kiasan. Iya, tetapi di ayat itu juga tidak ditulis bahwa Tuhan yang memintanya, itu kan. Oke, kita baca ya, kita baca. Apakah Tuhan meminta atau tidak? Kita baca di ayat 30. Ya, di ayat 35. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Nah, ini ayat 40. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Ini Tuhan minta nih. Nggak ada sih saya mendengar Tuhan, tapi ini kayaknya bukan. Bentar. Anda masih ini ya.
Iya. Oke, saya tunjukkan deh ya. Tapi tunggu Bang, itu tertulis di mana tadi dan itu perjanjian Kita lama atau bilangan. perjanjian baru? Ini Tuhan atau bukan? Kita baca dari ayat 25 ya. Nih, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau ini, dan Imam Eliezer, serta kepala puak-puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan ini. Engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Nah, upeti-upeti yang itu tadi salah satunya berupa manusia. Jadi Tuhan minta upeti berupa manusia 32 orang, cewek perawan. Ada Tuhan minta kok. Oke, kalau menurut Abang itu adalah Tuhan, itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Oke, kalau di perjanjian lama saya rasa Abang lebih bagusnya nanya kepada orang Yahudi. Oke, apakah Perjanjian Tuhan Anda baru- bukan Tuhan yang di perjanjian lama juga? Tetapi di perjanjian baru kan Yesus itu sudah membatalkan yang Jadi seperti itu. apakah Anda mau menyangkal bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan yang di perjanjian lama? Sama, tetapi Oh, beberapa sama, berarti Tuhan Anda juga yang minta cewek Iya. 32 orang kan? Tetapi Tuhan Yesus itu memutuskan banyak yang tidak sejalan dengan perintahnya Tuhan seperti itu. Tapi saya rasa itu ini loh Bang, apa? Kata siapa? Kata siapa? Yesus itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Oke, gini, Bang. Ini Anda dapat dari mana? Contoh. Gini Bang, maaf ya, saya ini balik lagi, saya bilang saya mau belajar. Kalau Abang mau menanyakan Oke. itu, saya rasa Oke Abang ya. harus menanyakan sama orang yang memang ahli Alkitab gitu. Karena Ahli. Anda kan mengimani kitab ini. Gini Bang, Makanya saya tadi pengen belajar bagaimana sih Islam itu melihat Jadi saya Allah. hanya memberitahu kepada Anda, ya, Tuhan Islam memberi bidadari, Tuhan Anda minta cewek 32 orang. Udah. Nah, oke, dari selesai. Oke, dari sini juga saya mau bilang bahwa tadi Bang Juma sudah mengatakan Abang Sugi ini salah. Karena Bang Juma menjelaskan kepada saya bahwa Salah. Allah tidak Salahnya di mana? Iya, Kapan Bang Juma ngomong saya salah? Bentar Bang, Bang Juma tadi Abang bilang Allah memberikan 72 bidadari. Sementara tadi Bang Juma sudah menjelaskan kepada saya dan saya rasa itu lebih masuk akal daripada Abang ya. Bang Juma menjelaskan ke saya bahwa 72 bidadari itu hanya kiasan, bukan berarti 72 bidadari diberikan pada lelaki karena lelaki ini yang sangat dicintainya adalah perempuan. Nggak ada Bukan salah dikasih tangga. Bang pemahaman Juma nggak seperti ngomong itu. seperti itu. Maaf, Bang Juma, Yang boleh dimaksud di dijelaskan situ lagi, Bang? 72 bidadari itu pelayan, bukan kiasan di situ. Nggak ada itu. Bang Juma ngomong Nah, kiasan. betul pelayan. Tetapi Abang tadi bilang Allah memberikan 72 bidadari. Seperti ini aja Bang. Saya ini pengen tahu Muslim itu seperti apa. Saya melihat dua persepsi ya. Ada Islam yang saya lihat seperti agak radikal, tapi satu ada juga yang sangat baik. Seperti saat ini saya dengan abang-abang ini semua menjelaskan dengan sangat baik. Jadi saya mengerti. Oh ya, Nabi Muhammad itu turun dari Nabi Ismail. Seperti ini dijelaskan Bang Juma. Saya rasa kayak oh iya masuk akal gitu. Tapi kalau Abang mendesak saya untuk seperti ini, saya rasa saya mau bilang kayak Saya ingin membuka ya? nalar Gitu. Anda. Bukan cuma Anda saja yang ingin saya buka nalarnya. Ketika mereka itu melecehkan di surga Islam ada 72 bidadari, maka saya ingin membandingkan dengan keadaan itu. Tuhan kami memberi 72 bidadari. Tuhannya Kristen minta cewek 32 orang. Pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Gampang toh. tetapi Bang Juma tadi sudah menjelaskan, saya rasa itu sudah cukup. Ya sudah. Oke. Lanjut sama Bang Juma. Oke Bang, berarti kejelasannya 72 bidadari ini sebenarnya bukan dimaksud dengan seperti yang saya dengar orang-orang berkata ada 72 bidadari yang akan dijadikan istrinya atau menjadi pesta seks. Bukan seperti itu yang dimaksud ya Bang? Belayan surga itu. Tidak ada di dalam keterangan hadis maupun Al-Quran bahwa di surga ada pesta seks. Nggak ada. Iya, yang saya dengarkan Bang. Iya, itu nggak ada, kan nggak di ada. YouTube. Nggak Iya, ada. iya, Lanjut, saya Bang bilang Juma. itu nggak ada, bener Bang. Iya, nah itu saja sih untuk
dari tadi saya belajar, dari saya masuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, segala macam. Saya sudah lihat dan mendengarkan penjelasan dari abang-abangnya. Abang-abang juga menyambut dengan sangat baik. Saya berterima kasih. Saya dapat edukasi ilmu yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak mengajar, tidak menikah di bawah umur, juga tidak menjanjikan surga 72 bidadari seperti yang dipikirkan di luar sana. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah sosok orang yang memang mencontohkan suatu kebaikan yang mengabdi kepada Allah, seperti itu ya Bang. Terima kasih. Saya sebagai Katolik merasa bersukacita sekali karena kalian menyambut saya, memberikan saya edukasi yang sangat baik. Terima kasih untuk Bang Juma, Bang Sugi juga maaf ya kalau tadi pertanyaan saya agak ini, maaf ya Bang. Iya, ini sebuah edukasi yang sangat baik bagi saya. Saya juga bisa bertanya kepada nanti orang atau pastor yang pastor saya di gereja, boleh saya tanyakan beberapa yang saya tanya ini. Yang kalian jelaskan ke saya, bisa saya tanyakan kepada pastor saya. Bagaimana nanti penjelasannya itu kan berada di saya, karena saya merasa juga ketika saya menanyakan, saya berdoa kepada Tuhan yang menurut saudara Muslim Tuhan Kristen dan Islam itu berbeda atau tidak, tapi bagi saya pribadi Tuhan itu ya ketika saya berdoa kepada Tuhan ya saya merasa sampai kepada Tuhan, mau itu Islam atau siapapun. Saya bersuka cita sekali. Terima kasih, kalian baik sekali sama saya. Saya izin turun dulu ya. Terima kasih semuanya, kalian baik sekali. Ya, sama-sama Mbak Sulastri. Kita belajar lagi nanti ya. Oke, nanti kalau ada beberapa yang mau saya tanyakan, boleh saya join lagi? Siap. Iya, silakan, silakan. Terima kasih. Bye-bye. Sama-sama.